Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu partikel wa. Nah, untuk pembahasan kita yang berhubungan dengan partikel dan tata bahasa itu saya mengacunya ke buku Minano Nihongo. Walaupun tidak 100% ya. Mungkin ada beberapa partikel atau tata bahasa yang saya tidak ambil dari buku Minano Nihongo. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan partikel wa. Nah, di sini tertulis huruf H. Tapi dalam partikel itu disebutnya bukan H, tapi wa. Sebutnya wa. Rumusnya seperti ini. Jadi ada kata benda satu, ada partikel wa, kemudian ada kata benda dua. Nah, fungsi dari partikel wa itu untuk menunjukkan topik atau subjek dari pembicaraan. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Misalnya ini yang pertama, watashi wa ari desu. Nah, subjek pembicaranya di sini watashi. Watashi itu artinya saya. Kemudian di sini ada keterangan hari. Hari itu artinya Ali. Kenapa ditulis Ali? Karena di Jepang itu tidak mengenal huruf L. Jadi kalau nama orang Ali dijadikan Ari. Seperti itu. Nah, di sini ada des. Des ini artinya apa sih? Des itu tidak mempunyai makna. Cuman dia menunjukkan kalimat itu menjadi kalimat sopan kalau ditutup dengan des. Kecuali untuk kata kerja. Dia pakai mas. Itu nanti akan kita jelaskan insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Kecuali untuk kata kerja di akhir kalimat, semuanya pakai des penutup kalimat. Jadi untuk bentuk sopannya dia pakai des. Oke, berikutnya kita contoh karewa daigakusei. Sini menjadi subjek itu kalimat yang di depan partikel wa, kare. Jadi kare itu dia laki-laki, ya, laki-laki. Ya, daigakusei itu mahasiswa. Jadi karewa daigakusei artinya dia mahasiswa. Perlu saya jelaskan di sini, umumnya dalam kita menerjemahkan satu kalimat itu kebanyakan yang pertama diterjemahkan itu adalah kata atau kalimat yang posisinya di depan partikel wa. Ini partikel wa. Jadi kalau kita lihat ini partikel di depan partikel wa itu ada kata watashi, saya. Kemudian selanjutnya yang diterjemahkan itu berikutnya kata-kata setelah partikel wa, yaitu Ali. Sini Ali. Itu juga dengan kalimat karewa daigakusei. Jadi di depan wa itu subjeknya itu kare. Jadi yang kata yang di depan partikel wa dulu yang diterjemahkan. Jadi dia laki-laki. Kemudian setelah partikel wa ini daigakusei, mahasiswa. Walaupun itu bukan aturan baku ya, tapi kebanyakan di depan partikel wa itu yang pertama kali diterjemahkan. Umumnya seperti itu. Contoh berikutnya kanojo wa kaishain desu. Kanojo ini yang menjadi subjek yang di depan partikel wa. Itu dulu yang kita terjemahkan. Kanojo itu artinya dia, tapi untuk perempuan ya. Perempuan.
Kaisyaing. Kaisyaing itu karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan. Jadi Kanu Jawa Kaisyaing artinya dia perempuan karyawan perusahaan. Nah, di sini saya cantumkan lebih detail ya. Des itu kapan dipakainya? Itu saat kita bicara kepada orang yang lebih tua atau atasan atau tamu atau orang yang pertama kali kita bertemu. Diusahakan memakai des penutupnya. Oke, sini kita masuk ke latihan membuat kalimat. Ada Anton pegawai bank. Di sini kalau kita lihat Anton yang jadi subjek. Di depan wa subjeknya Anton. Anton. Ingat, karena nama orang selain nama orang Jepang itu tulis pakai katakana. Dan satu lagi, di depan nama orang itu dipakai sang, itu bentuk sopan. Jadi sang itu bisa berarti saudara, saudari, bapak, atau ibu ya. Tapi sang itu menunjukkan bentuk sopan. Jadi setelah nama orang jangan lupa dicantumkan sang. Anton Sangwa, pegawai bank. Pegawai bank di sini saya sudah tulis komuing. Komuing. Jangan lupa ditutup dengan des. Des. Anton Sangwa, komuing des. Coba berikutnya. Kalimat yang kedua, bapak saya pegawai negeri. Bapak saya itu, ini sudah saya tulis, Cici. Cici. Ingat, subjeknya Cici, berarti setelah subjeknya itu ada partikel wa. Cici wa komuing des. Maaf, di sini bukan pegawai bank itu ginkoing. Ginkoing. Jadi saya ulangi lagi, untuk Anton pegawai bank dan bahasa Jepangnya itu Anton Sangwa ginkoing des. Bukan komuing ya, maaf saya salah. Kemudian bapak saya itu Cici. Setelah itu ada partikel wa, Cici wa, pegawai negeri. Komuing. Jangan lupa dikasih des. Komuing des. Berikutnya dia, laki-laki pengacara. Menjadi subjeknya itu dia laki-laki. Ini ada wa, di depan wa itu subjek, dia laki-laki. Bahasa Jepangnya karewa. Pengacara, pengacara itu bengoshi. Ya, ditambah des. Seperti itu ya. Ini untuk partikel wa. Selanjutnya kita masuk ke bentuk sanggahan. Sanggahan ini bisa dibilang bentuk negatif. Ya. Bentuk negatif. Kalau ini bentuk positif, ini bentuk sanggahan atau bentuk negatifnya seperti ini. Jadi di akhir kalimat tinggal kita tambahkan ja arimaseng atau dewa arimaseng. Jadi bentuk negatif atau bentuk sanggahan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kata benda plus ja arimaseng atau plus dewa arimaseng. Contohnya seperti ini. Watashi wa hari ja arimaseng.
Watashi wa artinya, watashi artinya itu saya. Ingat yang di depan huruf wa dulu kita terjemahkan. Yang subjeknya ini watashi, saya. Ari ja arimasen. Ja itu artinya tidak atau bukan. Nah, jadi saya bukan ahli. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua itu karewa daigakusei dewa arimasen. Ini sama bentuk negatif atau sanggahan. Ini wa, di depan wa dulu kita terjemahkan kare. Kare itu dia, laki-laki. Daigakusei dewa arimasen. Dewa arimasen artinya bukan atau tidak. Bukan. Selanjutnya daigakusei artinya mahasiswa. Siswa. Yang terakhir ini kanojo wa kaishain ja arimasen. Nah, ini subjeknya kanojo. Dia yang di depan wa dulu kita terjemahkan kanojo, dia perempuan. Ja arimasen atau dewa arimasen itu artinya bukan karyawan perusahaan. Seperti itu ya pemakaiannya. Berikutnya ada contoh latihan ya. Untuk latihan kita bentuk buat kalimat negatifnya. Anton bukan pegawai bank. Yang jadi subjeknya Anton. Jadi di depan wa Anton. Ini subjeknya Anton. Jangan lupa dikasih sang, setelah nama orang dikasih sang. Anton Sangwa bukan pegawai negeri. Pegawai negeri ini bukan pegawai bank. Pegawai bank koing bukan pegawai bank di dewa arimasen. Berikutnya, bapak saya bukan pegawai negeri. Bapak saya itu yang jadi subjek. Jadi di depan wa itu bapak saya cici wa bukan pegawai negeri. Pegawai negeri komuing, bukannya ja arimasen atau dewa arimasen. Jadi bapak saya bukan pegawai negeri. Yang terakhir dia laki-laki pengacara. Ini yang jadi subjeknya ada laki-laki, tapi di depan wa itu dia laki-laki. Kare wa pengacara, bengoshi dewa arimasen. Seperti itu. Jadi dia bukan pengacara, karewa bengoshi dewa arimasen. Jadi secara urutan kita menerjemahkannya itu, ini patokannya huruf, bukan huruf ya, partikel wa. Pertama kita terjemahkan dulu yang di depan partikel wa, 1. Kemudian yang paling belakang itu ini ya, dewa arimasen, 2.
Kemudian yang ketiga, bengosi. Si. Ini 3. Jadi 1, 2, 1, 2, 3. Ini umumnya seperti ini menerjemahkannya, urutannya, walaupun nggak 100% seperti ini ya, tapi kebanyakan depan wa dulu yang diterjemahkan seperti itu. Jadi ini perlu diingat ya, karena sering sekali pola terjemahan seperti ini dipakai. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.